sini saya akan menjelaskan apa itu pajak. Pajak merupakan komponen utama penerimaan negara dan menjadi fondasi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana bagi negara, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang berperan dalam pengaturan pola konsumsi, produksi, distribusi, hingga stabilisasi ekonomi. Selanjutnya, ada jenis-jenis pajak. Di sini ada 4. Yang pertama pajak penghasilan, kedua pajak pertambahan nilai, ketiga pajak daerah dan retribusi, dan keempat pajak relevan. Oke, lanjut. Pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) adalah bagian dari sistem perpajakan yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik dari pekerjaan, usaha, maupun kegiatan lainnya. Pajak penghasilan final atau dengan PPh final adalah jenis pajak penghasilan yang pengenaannya bersifat final atau selesai pada saat dipotong atau dibayar, sehingga tidak digabungkan dengan penghasilan lain dalam perhitungan SPT tahunan. Oke, lanjut ke laporan keuangan dari CV Signal Digital Network. Di sini kita analisa dengan aktivanya sendiri, yaitu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang pertama ada aktiva lancar. Apa aja di dalam aktiva lancar itu, yaitu ada kas dan setara kas, yaitu jumlah nominalnya ada Rp89.500.000. Lanjut ada piutang lain-lainnya, yaitu Rp40.800.000. Persediaan router perangkat yaitu Rp24 juta. Jadi total aktiva lancarnya adalah Rp154.300.000. Untuk aktiva tetapnya sendiri ada server dan peralatan jaringan. Jumlahnya ada 110 juta. Untuk kendaraan operasionalnya ada Rp78 juta. Totalnya adalah Rp188 juta. Dan langsung diakumulasikan dengan akumulasi penyusutan yaitu sekitar Rp12 juta. Jadi total jumlah aktiva tetap neto sekitar Rp176 juta. Gabungan semua aktivanya lancar, jumlahnya Rp330.300.000. Lanjut ada kewajiban dan ekuitasnya sendiri. Untuk hutang lancarnya ada hutang pajak yaitu sekitar Rp2.702.500. Hutang usahanya sendiri ada Rp45.597.500. Jumlah hutang lancar yaitu Rp45.300. Untuk ekuitasnya sendiri modal di setor yaitu sekitar Rp250 juta. Dan laba rugi tahunan berjalan sekitar Rp35 juta. Total ekuitasnya sendiri yaitu Rp285 juta. Total jumlah kewajiban dan ekuitasnya yaitu Rp45.300.000 ditambah Rp285 juta, yaitu jumlahnya Rp330.300.000. Lanjut. Di sini ada pendapatannya sendiri. Untuk pendapatan usahanya, pendapatan langganan internet bulanan yaitu sekitar Rp495.300.000. Pendapatan instalasi dan maintenance sekitar Rp49.200.000. Total pendapatan usahanya sendiri yaitu sekitar Rp544.500. Untuk beban usaha ada beban langsung dan beban umum. Untuk beban langsungnya sendiri ada biaya bandwidth dan server, yaitu sekitar Rp210 juta. Biaya maintenance dan instalasi yaitu sekitar Rp65 juta. Biaya sewa dan aset teknologi sekitar Rp18 juta. Jadi total beban langsung ialah Rp293 juta. Dan beban umumnya sendiri
Dan administrasi yaitu ada gaji dan tunjangan karyawan sekitar 105 juta rupiah. Alat tulis dan kantor 9 juta 500. Telepon dan internet sekitar 4 juta 200. Listrik dan PAM sekitar 3 juta 800. Untuk BBM tol parkir sekitar 2 juta 500. Perawatan peralatan kantor sekitar 3 juta 500 dan rumah tangga kantor sekitar 2 juta 100, biaya penyusutan peralatan sekitar 9 juta 800. Total beban umum dan administrasi adalah 432 juta 900 ribu rupiah. Jadi pendapatan semuanya laba usahanya adalah 111 juta 600 ribu rupiah. Lanjut kita menghitung pajaknya sendiri, yaitu penghasilan beban lainnya itu tidak ada. Jadi laba rugi sebelum pajak ialah 111 juta 600 ribu rupiah. Dan pajak penghasilan finalnya adalah 2 juta 722 juta 500 rupiah. Laba rugi setelah pajak ialah jadinya 108 juta 877 ribu 500 rupiah. Untuk rekap omsetnya sendiri, dari bulan Januari, omset yang dipenuhi oleh CV Signal Digital yaitu 44 juta rupiah dengan PPh 220 ribu. Bulan Februari, 43 juta 500 dengan PPh 217.500 rupiah. Dan Maret, ialah 44 juta 500 dengan PPh-nya sendiri 222 juta 500. Untuk bulan April ada 45 juta 250 ribu, PPh-nya 226.250. Untuk bulan Mei sendiri mendapatkan omset 44 juta 800 dengan PPh-nya 224 juta. Untuk bulan Juni 45 juta rupiah, untuk PPh-nya 225 ribu. Bulan Juli sendiri ada 46 juta rupiah dengan PPh-nya 230 ribu. Untuk bulan Agustus sendiri 46 juta 250 ribu dengan PPh 231.250 rupiah. Nah, bulan Septembernya ada 45 juta 500 ribu rupiah dengan PPh 227.500. Oktobernya sendiri 46 juta 500 dengan PPh 232.500 rupiah. November kini mendapat 46 juta 750 ribu dengan PPh 233.750 rupiah. Untuk Desember bulan terakhir yaitu senilai 46 juta 450 juta rupiah. 46 juta 450 ribu rupiah dengan PPh finalnya 232.250 rupiah. Jadi omset dalam satu tahun CV Signal Digital Network ialah 544 juta 500 ribu rupiah dengan PPh per tahunnya 2.722 rupiah. Untuk daftar aset kantornya sendiri, ini ada peralatan kantor yaitu yang tadi yang ada di sini, yaitu server umum yaitu sekitar 55 juta, akses switch ada 30 juta, peralatan installing ada 25 juta, totalnya 110 juta. Sampai dengan ke 31 tanggal 31 bulan 12 2023 yaitu sekitar 8 juta 250. Jadi total jumlah tercatatnya ada 101 juta 750 ribu. Untuk kendaraannya sendiri yang kedua ada 78 juta dengan sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu 3 juta 750. Totalnya adalah 74 juta 250. Profil perusahaan CV Signal Digital Network
merupakan perusahaan jasa internet yang berdiri pada tahun 2022. Jika melihat sejarah berdirinya perusahaan ini, sebenarnya bermula dari usaha kecil yang hanya melayani beberapa rumah di satu kawasan perumahan. Namun karena kebutuhan internet terus meningkat, terutama sejak aktivitas kerja dan sekolah banyak beralih ke sistem online, usaha ini kemudian berkembang lebih jauh. Sekarang CV Signal Digital Network sudah punya pelanggan tetap yang jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Berdasarkan dokumen internal yang diperoleh, jumlah pelanggan aktif saat ini sekitar 1.000-an, yang terdiri dari pelanggan rumahan, toko, usaha kecil, dan beberapa kantor kecil. Perusahaan ini beroperasi terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya, termasuk Tangerang. Secara manajerial, perusahaan ini memiliki struktur organisasi yang sederhana tapi cukup rapi. Ada direktur utama yang memimpin jalannya perusahaan. Kemudian ada manajer operasional yang mengawasi kegiatan teknis. Beberapa teknis lapangan, bagian administrasi dan billing, customer service, serta divisi pemasaran. Karyawan yang bekerja totalnya sekitar 6 orang. Visi perusahaan adalah memberikan layanan internet yang stabil dan bisa diandalkan. Sementara misinya lebih menekankan pada perbaikan kualitas jaringan, peningkatan kapasitas fiber optik, dan pelayanan teknis yang tepat, serta keseluruhan perusahaan menjalankan layanan pemasangan WiFi, internet UMKM, perawatan jaringan, dan penyewaan perangkat jaringan. Selanjutnya yaitu perhitungan pajak PPh final. Perhitungan pajak dilakukan dengan cara mengalihkan omset setiap bulan dengan tarif PPh final sebesar 0,5%. Rumusnya cukup sederhana, yaitu PPh final sama dengan omset bulanan dikali 0,5%. Contoh, pada bulan Januari omset perusahaan sebesar 44 juta, lalu pajak yang ditarif sebesar 0,5%. PPh final sama dengan omset Januari dikali 0,5%, sama dengan 44 juta dikali 0,5% sama dengan 220.000. Itu pun pada perhitungan omset bulan seterusnya. Jika ingin menghitung total keseluruhan pajak selama setahun, bisa dengan perhitungan di bawah ini. PPh final penghasilan bruto setahun dikali 0,5%. Hasilnya yaitu 544 juta 500 dikali 0,5% sama dengan 2.722.000. Jadi total PPh final yang harus disetor oleh CV Signal Digital Network selama tahun 2024 adalah sebesar 2.722.500. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairon AZ dengan NIM 64240348. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang SPT tahunan pada perusahaan CV Signal Digital Network. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang SPT tahunan pada CV Digital Signal Network. Pada bagian yang pertama ini kita mengisikan NPWP-nya. NPWP perusahaan yaitu 19871730803403400. Nama perusahaannya CV Signal Digital Network. Jenis usahanya jasa kontraktor WiFi. Nomor telepon 0821 277 90006.
Periode pembukuannya mulai dari bulan 1 atau bulan Januari di tahun 2024 sampai bulan 12 atau bulan Desember tahun 2024. Untuk alamatnya itu di Jalan Ampel, Ketapang, Cipondoh. Selanjutnya kita akan membahas tentang lampiran yang pertama, yaitu tentang perhitungan penghasilan neto fiskal. Nah, pada bagian ini ada memiliki banyak volume. Yang pertama ada penghasilan neto komersial di dalam negeri. Ini ada beberapa item, yaitu peredaran usaha, harga pokok, biaya usaha lainnya, penghasilan neto dari usaha, dan lain-lain. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang peredaran usahanya. Maksudnya ini omset tahunan CV Signal Digital Network di tahun 2024 itu sebesar 544.500.000 rupiah. Dan harga pokok penjualannya itu sebesar 293 juta rupiah. Biaya usaha lainnya itu sebesar 139.900.000 rupiah. Penghasilan neto usahanya sebesar 111.600.000 rupiah. Jadi jumlah penghasilan neto perusahaan itu sebesar 111.600.000 rupiah. Ini adalah hasil dari perhitungan 544.500.000 rupiah dikurang 293 juta dikurang 139.900.000 rupiah. Jadi hasil neto usahanya atau bersihnya perusahaan itu sebesar 111.600.000 rupiah. Lanjut pada bagian yang kelima, ini ada penyesuaian fiskal positif. Ada beberapa item juga, tapi di sini saya akan menjelaskan yang bagian J saja, J dan K, yaitu selisih amorsitas komersial di atas amortisasi fiskal. Itu sebesar 432.900.000 rupiah. Jadi totalnya yaitu 432.900.000 rupiah. Lanjut di bagian lampiran kedua, itu mengenai perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Nah, di sini ada beberapa item juga, ada pembelian harga barang dagangan, gaji, transkrip, dan lain-lain. Nah, di sini perusahaan hanya memberikan dua volume saja, ya ada yaitu biaya penyusutan dan biaya lainnya. Biaya penyusutan ini pada biaya lainnya sebesar 9.800.000 rupiah, dan pada biaya lainnya di kolom harga pokok penjualan itu sebesar 293 juta, dan pada kolom biaya usaha lainnya ini sebesar 111.600.000 rupiah. Jadi totalnya yaitu sebesar 414.400.000 rupiah. Lanjut ke lampiran yang ketiga, ada kredit dalam negeri. Nah, di sini perusahaan tidak memiliki kredit apapun, jadi dikosongkan oleh perusahaan. Kita langsung lanjut saja ke lampiran yang keempat, ada PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk oleh objek pajak. Nah, di sini perusahaan terkena pajak finalnya itu sebesar 2.722.500 rupiah. Jumlah angka ini dihitung dari omset tahunan tadi yang sebesar 544.500.000 rupiah itu dikali omset pajak finalnya 0,5%. Jadi pajak final yang dikenakan oleh perusahaan sebesar 2.722.500.000 rupiah.
Lanjut ke lampiran yang selanjutnya, ke lampiran yang kelima. Di sini ada daftar pemegang saham dan daftar susunan pengurus perusahaan. Yang pertama kita membahas daftar pemegang sahamnya, ini ada dua orang, yaitu ada Bapak Suratmin dan Bapak Margo Widodo. Nah, Bapak Suratmin ini menyetor modalnya 150 juta, serta Bapak Margo Widodo itu juga menyetor modalnya 150 juta. Jadi total modal perusahaan ini awalnya itu sebesar 300 juta rupiah dengan modal setengah-setengah dari Bapak Suratmin dan Bapak Margo Widodo. Yang kedua ada bagian daftar susunan pengurus perusahaan. Di sini ada 8 orang. Yang pertama ada Bapak Suratmin tentunya sebagai direktur perusahaan, ada Bapak Jailani sebagai teknisi senior, Bapak Margo Widodo sebagai manajer proyek, ada Bu Rizka sebagai staf admin dan keuangan, ada Bayu, Adit, Pian, dan Supri itu sebagai tim lapangan dan instalator. Lanjut ke lampiran yang ke-6, lampiran yang terakhir ya. Dan di sini ada daftar penyertaan modal, daftar utang, dan daftar piutang. Nah, pada bagian ini perusahaan CV Digital Network ini tidak menyantumkan apa-apa atau dikosongkan saja. Jadi pada lampiran yang ke-6 ini kosong oleh perusahaan. Nah, begitulah pengisian SPT tahunan oleh CV Digital Network. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.